dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan insya Allah kita akan kembali ke haram masjid atau ke hotel. Semoga sebelum jam 11, semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini saya lagi perjalanan menuju ke Jabal Rahmah ya. Dan di sepanjang perjalanan nanti kita akan melewati Jabal Sur, ada juga Jabal Nur, sambil kita mendengarkan penjelasan tentang Jabal Sur, Jabal Nur itu dari Ustadz. Ikutin terus ya. Jabal Sur yang ada di sebelah kanan kita ini ya. Sebelah kanan itu Bapak Ibu sekalian, ya itu ada gunung yang paling tinggi. Kelihatannya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah tugasnya adalah untuk menggembalakan domba. Tujuannya untuk menghapuskan jejak kaki dari Asma binti Abu Bakar dan juga Abdullah binti Abu Bakar. Jadi setiap sore Amir bin Fuhairah ini menggembalakan kambing di jalur yang dilewati oleh Asma binti Abu Bakar dan Abdullah. Kita akan menuju ke Jabal atau menuju ke Padang Arafah. Padang Arafah. Di Padang Arafah kita akan belajar tentang bagaimana perjalanan haji bagi para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ya. Ke Musdalifah atau Mina dengan membawa air Zam-Zam pada hari ke-8 Zulhijjah. Makanya pada hari itu dinamakan Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah karena Rawa Yarwi atau Rawa Yurawi, yaitu mereka membawa atau ngangsu air dari Mekah, air Zam-Zam dibawa ke Musdalifah untuk perbekalan mereka, persiapan mereka dalam berhaji selama 6 hari di Mina dan Musdalifah. Ya, makanya dinamakan Yaumut Tarwiyah. Pada hari ke-8 mereka tarwiyah, kemudian siangnya sholat zuhur dan asar jamak qasar, kemudian niat untuk berhaji. Setelah itu pada subuh hari mereka bertolak ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf ya. Wukuf adalah salah satu rukun dari ibadah haji. Syairul haji al-wukuf di Arafah. Jadi syiar haji yang paling utama, yang paling penting adalah hari Arafah, wukuf di Arafah. Karena rukun-rukun wajib haji atau amaliyat haji yang lain ini bisa wukuf ya. Artinya nilai yang terpenting dari haji adalah wukuf di Arafah ya. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dimulai. Di sebelah depan ada Mina Safir, itu namanya Mina dimulai dari sini. Dari sini ke depan ini kita masuk ke area Mina. Di belakang sana tadi area Musdalifah. Area Musdalifah itu adalah tempat di mana jamaah haji jamaah haji yang daftar dari Arab Saudi, haji lokal tinggal di situ. Jadi jamaah haji lokal tidak tinggal di Mina namun di Musdalifah. Ya, orang menyebutnya Mina Jadid atau Mina baru, kawasan perluasan dari Mina. Sebentar lagi di sebelah kiri
ini belum kelihatan. Di sebelah kiri sekarang masih arah jam 10 ya, belum kelihatan ya. Ya, sebelah kiri arah jam 10 ada sebuah bukit yang ada rumah-rumahnya. Oh. Kelihatan. Terus bagian agak ke bawah ada satu tugu kecil. Itu arah jam 10. Sebelah kiri depan. Kiri depan ada tugu kecil. Nah, gunung ini namanya gunung atau bukit kurban, Jabal kayak Kurban itu. namanya. Kok di zoom kan? Namanya Jabal Kurban. Ya, ceritanya di tempat ini dulu Nabi Ismail tidak disembelih oleh bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, itu ada tugu peringatan kecil kayak seperti pos atau seperti ya, seperti pos satpam itu. Gua kelihatan nggak? Di lulusan ada tulisan 312. Nah, setelahnya itu kan ada pos kecil, seperti pos kecil. Nah itu ya konon katanya itu adalah tempat di mana dulu Nabi Ismail tidak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Perintah NIB. Kalau ada ustadz yang berceramah ya, tentang syariat kurban, biasanya di hari-hari Idul Adha sering disampaikan tentang kurban, tentang kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Ibrahim ya. Itu ceritanya di sini di Jabal Kurban. Bisa nih di pasar kerap jadi bisa. Dan sebelah kanan ini adalah tempat tenda-tenda jamaah haji. Tenda jemaah haji ketika mereka mabit di Mina. Ketika mereka mabit di Mina, mereka tinggal di sini. Nah, sekarang kosong, bangunannya seperti ini, nggak ada penghuni, tidak ada orang. Kosong loh, mana tuh nih? Ya, kesungguhan dari pemerintah Arab Saudi untuk melayani jemaah haji, ya, sehingga mereka membuat satu bangunan yang hanya digunakan selama 3 hari dalam setahun. 3 hari dalam setahun harusnya rugi, tapi mereka tetap membuat bangunan yang semi permanen untuk melayani tamu-tamu Allah. Di depan kita ada sebuah bangunan berwarna coklat kemerah-merah. Kelihatan nggak di sebelah kanan depan? Kanan depan. Oh iya iya. Kelihatan. Itu namanya Mina Tower. Mina Tower itu adalah tempat di mana haji VVIP mereka tinggal. Jadi haji VVIP, tamu-tamu kenegaraan atau haji lokal yang mereka tasrihnya VVIP, mereka tinggalnya di situ di Mina Tower. Adapun haji VIP Indonesia yang Roda, ONH Plus itu tinggal di bawahnya maktab 101, 111, 112, 112. Biasanya tinggalnya di situ. Ya. Terus kemudian yang di depan ada kelihatan menara kecil. Iya, kelihatan nggak? Depan sebelah kiri itu namanya Masjid Khif. Masjid Khif. Ya, masjid yang dimana diriwayatkan bahwasanya di situ sholat 70.000 malaikat. Sholat 70.000 malaikat. Nah, kemudian yang ada kayak jembatan di sebelah kiri panjang itu kelihatan sobat, itu Jamarat ya, tempat di mana jamaah haji melakukan salah satu wajib haji dan salah satu wajib dan ya wajib haji yaitu melempar jumroh ya, melempar jumroh, Aqobah, Wusta dan Sughroh. Di sebelah kanan depan ada kelihatan angka 2, bukan yang besar, yang kecil agak jauh. Kelihatan nggak? Ini agak 2 yang dekat, ini kan besar. Ada yang jauh di sebelah sana, ada terowongan. Kelihatan nggak? Ya, itu terowongan depan. Oh iya. Depan. Kanan depan. Ya. Ada terowongan kelihatan? Iya. Itu namanya, Jalur ya? Itu namanya terowongan Al-Muaisib. Al-Muaisib. Ya.
atau orang menyebutnya terowongan Mina, yang mana pada tahun 1990-an itu terjadi tragedi Mina. Ya, kalau jenengan searching di YouTube di Google ketik tragedi Mina, nanti posisinya di sini. Ini terowongan Waisin atau terowongan Mina. Nah, di balik bukit ini adalah perkemahan jamaah haji yang berasal dari Asia Tenggara. Jadi haji dari Asia Tenggara berada di balik bukit ini. Makanya dulu ketika terjadi tragedi Mina, yang paling banyak korbannya adalah dari Indonesia. Dulu terowongannya cuma satu, jadi jalur keluar masuk hanya satu. Nah, ketika terjadi tragedi itu, kemudian dibangun 2 terowongan akses untuk berangkat satu jalur, kemudian pulangnya satu jalur. Jadi dipisahkan karena pengalaman ketika tahun tersebut. Kemudian di sebelah kanan yang agak jauh sedikit, di sebelah kanan itu adalah tempat jamaah haji dari Asia Tenggara tinggal. Ya, ketika mereka mabit di Mina, maka tempat mereka adalah di sebelah kanan di balik bukit. Itu tempat di mana jamaah haji dari Asia Tenggara. Di bawah itu jemaah haji Indonesia tinggal di sana. Musdalifah. Yang tadi kita lihat di Arafah, nah ini yang di Musdalifah ada 3 sepertinya. Ada 3 ini yang pertama, kemudian nanti yang kedua di sebelah sana, dan ada yang ketiga. Ya, ada 3 stasiun dari Musdalifah menuju ke Arafah, dan juga sebaliknya dari Arafah juga ada 3, Mina juga ada 3. Kalau bukan 4, 3 di Mina. Yang di depan coba ada kelihatan menara. Ya, ada kelihatan masjid nggak di depan? Sebelah kanan depan. Kanan depan. Untuk sampai ke atas. Jadi di atas ini, di atas Jabal Nur ini ada satu gua yang bernama Gua Hiro. Gua Hiro adalah tempat di mana wahyu yang pertama turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwa penduduk Mekah ini sudah mulai banyak penyimpangan, banyak penyelewengan, mereka menyembah berhala, menyembah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk beruslah atau menyendiri, ya, menyendiri. Kemudian dari kota Mekah beliau berangkat naik ke Jabal Nur, kemudian tinggal di satu gua yang bernama Gua Hiro. Ya, Gua Hiro. Salah satu faedah kenapa tempat ini dipilih oleh Nabi SAW, karena ketika kita masuk ke Gua Hiro, ya, ketika kita tinggal di dalam gua itu, kita berada di atas gunung, itu view-nya langsung Ka'bah. Ya, bisa lihat Ka'bah secara langsung dari atas itu. Zaman dulu, kalau sekarang kan baru itu bangunan. Tapi zaman dulu, ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari tempat ini Ka'bah itu langsung bisa kelihatan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau keluar dari Hiruk-Pikuk kota Mekah, kemudian tinggal di gua untuk menyendiri, untuk merenung. Kemudian suatu ketika datang Jibril. Ya, Masya Allah. Memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan erat. Yang ini nggak kuat kalau Mengatakan Iqra. Ketika Jibril mengatakan Iqra, Nabi Muhammad adalah orang yang umi.
orang yang tidak bisa baca tulis. Dia mengatakan, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, gitu. Diulangi lagi, ikra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan lagi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kemudian dikatakan sekali lagi, ikra. Kemudian Nabi mengatakan, ma'ana biqari. Kemudian dia mengatakan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu adalah 5 ayat yang pertama kali turun di Gua Hira. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun datang kepada istrinya sambil ketakutan dan mengatakan zambiluni karena beliau ketakutan, selimuti aku. Ya, kemudian setelah itu ditenangkan oleh istrinya yaitu Khadijah. Ya, singkatnya seperti itu. Ini sejarah sudah sering kita dengarkan, sudah sering juga disampaikan oleh ustadz ketika di majelis ilmu. Jadi di sini kita cuma tunjukkan aja tempatnya dulu, tempat turun wahyu adalah di tempat ini. Sampai di Jabal Rahmah, dan tadi parkirnya itu memang agak jauh ya dari sini, jadi tadi jalan kaki dulu barulah bisa nyampe di sini. Soalnya juga pengunjung dari yang lain-lain itu juga banyak ya, masuk ramai ini. Ayo murah-murah. Banyak yang berjualan. Tapi termasuk murah sih kalau untuk dibawa pulang buat oleh-oleh tuh murah-murah di sini. Dan ini kondisi Jabal Rahmahnya itu sampai di sini ditutup, jadi kita nggak bisa berjalan lebih masuk lagi ya. Masih ada pembangunan apa gimana gitu loh ya. Jadi masih ditutup tuh sampai sini. Jadi bisa melihat Jabal Rahmah cuman dari sini saja. Jabal Rahmah. Banyak burung merpati. Ambat 10, ambat 10 riyal. halal ya. اكيد لا هو 850 جرام يعني 500 ما بيصير بحج. هو هيديك اهو 5 كيلو 5 يا عمي هذا 750 كيلو ونص، وهذا كيلو ونص. كم صارت؟ 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو ب 15 بكم؟ 75 ريال. انت تدري 65 ريال بربع معك. طب هات نص وزن نص وهات كيلو خلاص كده عشان اديك ونص 500 ما معك اصلا. هو من كده اهو باك اهو يا ابوي بدوني 75 باقي لي 10 ريال. كيس مسم. ده كام الكيس؟ 3 كيلو. ده 4 كيس ب 40 ريال. هذا ب 45 ريال. لا 40 ريال 45 ريال. Dipiliin loh oleh. والكيس بتاعي انا المشرف ب 15 ريال. لا حول ولا قوة الا بالله. باقي لي 10 ريال عندي. احنا قلنا Iki lho ya kismis iki. Milihin. 4 من 5. Halal. Apa tuh milih? تغلبني 12 سنة وانا اشتغل 4. عمل قلت لك الكيس ب 10 ريال. الكيس ب ما 10 تدري ب 10. تدري أزلي كيلو الا ربع. Kami berapa? والله كيلو الا ربع قلت يا عمي. Ini 50. Ini berapa? 200.000. ما في ما ولا بيع. بيتك كده يجي الله يعين السيسي عليكم. ده انتوا ها Ini berapa? 200.000. اللي ريال Nggak tahu apa tuh. يا رب يديك الصحة قلت لك بقى هات لي كيلو كيلو ونص ما في.
خذ 2 كيلو ب 30 ريال ريال من عنده ما الثاني وانا ماني مسمي. Yang ini berapa? ini 40. 40 ribu. Podo lo karo regane sing beto kok Ustaz. Murah no termasuk. 1 kilo 1 kilo. Ya. Ini 50. 40. Podo. Iki enak gede-gede timbangan iki. Ini 50. 5 rial ma fi ahad. 40 rial apa 40 ribu? Oh, enggak. Oh, 40 real. Indonesia berapa? 200 ribu. 40 rial apa? 150 ribu. Ma fi 5 rial ma fi. Iki podo lo karo sing ngene Ustaz kan 40 real, kita kayak 1 kilo nih. 40 rial 160 loh median ini. 25. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo 1 kilo. لكن ممنوع يا حاجة. Iya, benar. Halal kan? Iki lho enak iki. Aku seneng iki. Rupiah. Rupiah. Nah, belanja di sini itu bisa bayarnya pakai real, bisa juga langsung pakai rupiah ya. Mereka sudah ngitung-ngitung. Jadi bisa langsung rupiah, nggak perlu nukarin ke ini ya, penukaran uang ya. Dan apa? Yang diterima itu kebanyakan mata uangnya yang 50 ribuan sama 100 ribuan yang mereka terima. Kebanyakan ya. 1 kilo apa 100 ribu? 1 kilo ya. Jadi kalau yang nggak sempat menukar uang, bawa rupiah aja ya. Bawa rupiah bisa langsung dipakai belanja. Mereka udah ngitung-ngitung kok. Misalnya 40 real itu 200 ribu gitu ya. Itu udah dihitung sama mereka. Dan sedikit-sedikit mereka itu paham bahasa Indonesia. Lucu sih dengernya. Iki dah. Pincip dah. يا أمي الزبون الأول بالأول. Ambek kacangnya ke lo. Kacangnya 1 kilo. Kacang. Kacang sengkai. Iki. Heeh. Enggak sing kuwi lho. 1 kilo ngono. 20 rial. 80 ribu. Oh iya. Ya itu sama itu. Berarti 100 ribu aja. Dua 150. Lagi. Iki sama. Sama mbak iku. Oh, foto. Benar. Berarti, nah. Ini 300. Iya, langsung pak. 300. 450. Kacang Arab. 2 biji 150 ribu. Enggak duit sama. Nah, kalau untuk beli baju itu saya saranin itu beli yang di Mekah, di sebelahnya mall yang besar depan Masjidil Haram, di bawahnya tower yang ada jamnya itu jam raksasa ya. Nah, itu termasuk barangnya itu murah terus bagus ya. Itu paling murah menurut saya ya, sepengetahuan saya di situ. Kalau di pasar sini kalau kita nggak selektif itu kadang ada cacatnya, minusnya di bawah. Ya di bagian bawah itu soalnya itu kan kedorong-dorong kelindes sama rodanya mungkin. Ya, itu kadang ada sobek dikit gitu yang di bagian bawah. Nah, ini kita sudah sudah kembali ke bis ya. Kita melanjutkan perjalanan kembali ke hotel Mekah. Nah, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya bagi teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Dukung channel saya biar terus berkembang, dan jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.